Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 274. Keira tiba di kamarnya dan mendapati Ibu Howard menunggu di dekat pintu. Dia mempercepat langkahnya dan mengerutkan kening. Apakah Amy sudah tidur? Dia sedang tidur. Mata Ibu Howard berkedip, dan tiba-tiba ia mengeluarkan botol susu Amy. Malam ini, Amy menolak minum susunya. Cicipi dan lihat apakah susunya sudah asam atau basi. Keira menyipitkan matanya, merasakan ada masalah. Dia melepas maskernya, membuka botol, dan menengadahkan kepalanya untuk minum tanpa membiarkan botol menyentuh bibirnya, untuk mencegah infeksi bakteri. Setelah menyesapnya, dia menikmatinya dengan hati-hati. Tidak basi, begitukah? Ibu Howard melambaikan tangannya. Mungkin dia sudah kenyang dan tidak mau minum lagi. Kalau tidak, kita mungkin harus beralih ke merek lain, minum saja sisanya sendiri. Jangan sia-siakan. Keira pergi ke rumah keluarga Horton pagi-pagi sekali untuk menghadiri pemakaman dan belum sempat makan apapun pada siang hari, jadi dia sekarang sangat lapar. Dia bertanya dengan mata tertunduk, apakah Nyonya Horton sudah dikuburkan? Ibu Howard berkata dengan tidak sabar, dia sudah dikubur. Kenapa kau banyak bertanya? Apa kau benar-benar mengira kau teman sekelas Nyonya Horton di SMA? Kau benar-benar menghayati karakternya. Minum saja susunya dan jangan berlama-lama. Mata Keira berkedip, dan dia menghabiskan susu itu dalam beberapa teguk, bersiap untuk membawanya ke kamarnya untuk mencuci botolnya. Sebelum dia sempat mendorong pintu, Ibu Howard menyambar botol itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mencucinya. Kamu sudah lelah seharian, tidurlah." Setelah berkata demikian, dia membawa botol itu kembali ke kamarnya. Pasti ada masalah. Ibu Howard biasanya tidak terlalu bersemangat membantu. Apakah mereka datang mencari? Karena anemia, Keira memiliki resistensi tertentu terhadap semua obat. Dia menggesek kartu hotel untuk membuka pintunya dan melangkah masuk. Begitu dia membuka pintu, Howard mendekatinya. Rasa jijiknya yang biasa hilang, dan sekarang dia menatap Keira dengan hangat. "Kamu sudah kembali." Keira mengerutkan kening dan sebelum dia bisa berbicara, Howard berkata, "Sudah malam. Mandilah dan tidurlah, aku tidak akan mengganggumu." Dia dengan cepat menyelinap melewati Keira dan saat keluar, dia hanya meninggalkan satu kalimat. "Amy bersamaku, jadi jangan khawatir. Pastikan kamu menjaga pria di ruangan ini dengan baik." Keira sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan saat itu juga, dia mencengkeram lengan Howard dan menghalangi jalannya. Dia ingin melihat apa yang sedang Howard lakukan. Tetapi saat dia tiba-tiba berbalik, dia melihat sosok yang dikenalnya duduk di sofa dan dia benar-benar tercengang. "Louis, mengapa dia ada di sini?" Dalam momen singkat saat dia terkejut, Howard telah melepaskan diri dan meninggalkan ruangan, diikuti bunyi klik kunci pintu. Keira menarik pintu dengan kuat, tetapi Howard sudah ada di luar, mengamankan pintu dengan rantai, membuatnya mustahil untuk dibuka. Setelah melakukan semua ini, Howard bertepuk tangan. Mendengar Keira mencoba mendorong pintu dari dalam, dia langsung berkata, "Kira, pastikan kamu memperlakukan Tuan Horton dengan baik, karena dia bisa mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan kita, mengerti? Tidak boleh ada perlawanan. Kamu mendengarku?" Ekspresi Howard menunjukkan rasa puas yang besar. Meskipun ia telah bertemu Paman Olsen di pemakaman, pesan-pesan Howard selanjutnya sebagian besar diabaikan olehnya. Jadi ketika dia menyadari betapa miripnya Nyonya Horton dengan Kira di pemakaman, dia pun mendapat ide ini. Untuk mengirim Kira ke tempat tidur Tuan Horton, sehingga setelah itu ia dapat menjalin hubungan dengan keluarga Horton. Ibu Howard muncul di belakangnya. "Nak, bisakah kita benar-benar melakukan ini?" Howard mencibir, "Bu, ini hanya seks. Lagi pula, kesehatan Kira buruk, dan dia belum bisa hamil lagi selama beberapa tahun terakhir. Tidak mungkin baginya untuk melahirkan anak laki-laki lagi. Aku hanya bisa mengandalkan Cindy. Kira memang punya wajah yang cantik, dan membiarkannya di rumah tanpa digunakan sampai sekarang akhirnya membuahkan hasil. Aku tidak takut hidup dengan penghinaan, jadi apa yang ibu khawatirkan? Cindy adalah wanita simpanan yang selama ini dia sembunyikan di luar, dan kini dia sedang hamil. Dokter mendiagnosisnya sebagai seorang putra. Ibu Howard selalu sangat ingin menggendong cucu laki-lakinya.
Mendengar kata-kata itu, Ibu Howard menepuk punggungnya. Bukan itu maksudku. Maksudku, Kira sangat menyayangimu, bagaimana kalau dia menolak? Bukankah itu akan jadi bumerang? Jangan khawatir, Howard tersenyum percaya diri. Saya baru saja membius mereka berdua. Obat itu sangat kuat, kebanyakan orang tidak bisa mengatasinya. Ibu Howard bertanya, ngomong-ngomong, kenapa Kira dan Nyonya Horton terlihat sangat mirip? Saat melihat foto Nyonya Horton, saya jadi takut. Menurutmu, mungkinkah mereka saudara kembar? Howard mengusap dagunya. Kira adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh orang tuanya. Kurasa itu kemungkinan besar bisa terjadi. Bu, kita benar-benar beruntung datang ke pemakaman ini. Siapa sangka kita akan menemukan kesempatan seperti itu. Namun, Ibu Howard mengerutkan kening. Jika Kira dan Nyonya Horton benar-benar saudara kembar, tidak bisakah kita menggunakan hubungan itu untuk berhubungan dengan Tuan Horton? Lalu mengapa Anda mengirimnya ke tempat tidur Tuan Horton? Howard melambaikan tangannya, apa yang kau tahu? Istrinya sudah meninggal, dan siapa yang masih berhubungan dengan keluarga istrinya? Meskipun Kira tidak berguna, wajahnya tidak dapat disangkal cantik. Kirim dia ke Tuan Horton, dan dia akan menyukainya. Pasti akan ada kontak yang berkelanjutan. Selain itu, jika kita mengandalkan hubungan Kira dengan Nyonya Horton, bukankah kita harus dikendalikan oleh Kira? Tetapi jika kita memiliki bukti perselingkuhan Kira, di masa mendatang, bukankah aku akan bisa mengambil keputusan dalam keluarga ini? Mata Ibu Howard berbinar. Nak, kamu pintar sekali. Keduanya berdiskusi pelan sambil kembali ke kamar. Di dalam kamar, Keira tidak mendengar suara mereka, tetapi dia sudah bisa menebak niat Howard. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dengan jijik. Kira, suami macam apa yang sudah kamu temukan untuk dirimu sendiri? Keira, itu benar-benar kamu. Di belakangnya, suara seorang pria yang dalam dan parau bercampur dengan ketidakpercayaan terdengar, menyebabkan Keira langsung menegang. Maskernya telah dilepas sejak lama, dan sekarang sudah terlambat untuk memakainya kembali, Louis telah melihat wajahnya. Keira mengepalkan tangannya dan perlahan berbalik. Saat dia menatap Louis, matanya dipenuhi kerinduan. Ibunya telah diculik, saudara kembarnya telah meninggal. Rumah yang akhirnya dia temukan baru saja runtuh. Saat ini, sepertinya dia hanya memiliki Louis yang tersisa. Pikiran ini membuat jiwanya tiba-tiba hancur, dan panas di dalam tubuhnya tidak mau ditekan. Dia terlalu menahan diri, dan saat ini, dia juga ingin melepaskan semuanya dengan benar. Lupakan api lama, lupakan sang penyelamat. Dia ingin menyingkirkan semuanya untuk saat ini. Dengan pikiran itu, Keira melangkah ke arah Louis. Ia baru saja melangkah ketika kakinya tiba-tiba lemas, dan ia jatuh ke pelukan Louis. Louis juga telah dibius, dan meskipun pikirannya masih jernih, saat melihat wajahnya dan mencium aroma yang familiar padanya, dia kehilangan ketenangannya. Dia tidak menahan kerinduannya dan mencium bibirnya dengan ganas. Bab 275. Keira tidak tahu kapan dia mengangkatnya dan membawanya ke tempat tidur. Tubuh ramping Louis menekannya. Wajahnya menempel erat pada wajah wanita itu, hidung mereka bersentuhan, napasnya bercampur dengan napas wanita itu dalam semburan panas dan intens. Matanya terpaku padanya, tidak berani berkedip seolah takut dia akan menghilang lagi. Setelah beberapa saat, bibir tipisnya bergerak ke belakang telinganya, napasnya hangat dan lembab di kulit lembutnya saat ia berbicara. Suaranya dalam dan serak, dipenuhi dengan kegembiraan yang tak berujung. Keira, kau akhirnya kembali. Kau belum mati. Suaranya membuat hati Keira sakit. Dia mengeratkan cengkeramannya di pinggang pria itu dan mengangkat kepalanya untuk mencium dagunya. Ciuman itu membuat tubuhnya sedikit gemetar. Dia tampak tidak dapat menahan efek obat itu lagi dan meraih dagunya untuk menciumnya. Tangannya dengan lembut dan kuat mulai menanggalkan pakaiannya. Keira menggigil halus. Dia selalu bugar dan terampil, dan dia membayangkan bahwa pada malam pernikahannya, dia akan sebanding dengan Louis. Namun, meskipun kekuatannya cukup besar, dia tidak dapat mengalahkan Louis sedikitpun. Separuh tubuhnya tergantung di tepian. Louis menariknya kembali. Dia memeluknya erat, merasakan kehadirannya seolah takut dia akan pergi lagi. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu dan keduanya terengah-engah karena kelelahan. Mereka berpelukan erat satu sama lain, cukup lelah untuk tertidur. Dari kemarin sampai sekarang Keira gelisah, semalam dia tidak bisa tidur sama sekali, capek sekali.
Dia tidak tahu bahwa sejak kecelakaan itu, Louis juga tidak tidur. Selama 3 hari penuh, dia tidak beristirahat barang semenit pun. Sekarang keinginan hatinya akhirnya terpenuhi, tubuh dan pikirannya tiba-tiba rileks, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ketika Keira terbangun dengan lesu, ia mendengar samar-samar suara pintu dibuka. Dia segera mengangkat selimut untuk menutupi keduanya. Kemudian dia melihat Ibu Howard masuk dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia mengambil beberapa foto Keira dan Louis dengan tergesa-gesa menggunakan ponselnya, lalu segera merendahkan suaranya. "Bangun sekarang, kita akan kembali ke Clarence." Meninggalkan kata-kata itu, dia meninggalkan ruangan. Keira memeriksa ponselnya dan melihat saat itu pukul 5 pagi, dan langit di luar masih gelap. Di bawah sinar bulan, tatapannya sekali lagi tertuju pada Louis. Pria itu masih tertidur, mungkin terlalu lelah, tangannya masih berpegangan pada tangannya. Keira dengan lembut menarik tangannya sendiri dan cepat-cepat mengambil pakaian dari lantai untuk dikenakan. Dia berjingkat keluar dari ruangan. Saat dia mencapai pintu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arahnya. Lelaki yang sedang tidur itu tampaknya merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Keira menarik kembali pandangannya. Satu malam kebodohan sudah cukup, dia tidak punya kemewahan untuk bersikap berubah-ubah. Ibunya masih menunggunya untuk menyelamatkannya. Musuh tersembunyi juga menunggunya untuk mengungkapnya. Adapun Louis, dia memiliki tanggung jawabnya sendiri, dia tidak bisa meninggalkan Madeleine. Jadi, ini dia, barang bawaan di kamar telah dikemas oleh Ibu Howard malam sebelumnya, jadi ia keluar sambil menutup pintu pelan-pelan di belakangnya. "Louis, selamat tinggal." Dalam perjalanan kembali ke Clarence. Karena masih pagi, Amy dengan patuh tidur di kursi anak. Keira duduk di sampingnya, tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang kejadian semalam. Ibu Howard tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Howard, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" "Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tuan Horton dan Kira telah melakukannya. Bukankah sebaiknya kita menunggu Tuan Horton bangun sebelum kita membicarakannya? Kenapa kamu kabur?" Howard terkekeh. "Bu, jangan terburu-buru, kita sudah menipu Tuan Horton, jadi lebih baik kita segera kembali ke Clarence." "Aku sudah bertanya-tanya, keluarga Horton tidak punya aset di Clarence. Saat dia bangun di pagi hari, dia akan sadar. Kalau dia ingin marah, dia tidak akan mencari kita, tapi kalau dia benar-benar tertarik pada Kira, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk datang ke Clarence. Saat itu, bukankah kita akan menghubunginya?" Ibu Howard langsung tertawa. "Kamu benar-benar sudah memikirkannya matang-matang." Melalui kaca spion, Howard memandang Keira dan ketika menyadari tanda merah di lehernya, pupil matanya mengerut. Dia mencibir, "Kira, untuk siapa kau memasang wajah mematikan itu? Aku tidak menyentuhmu selama 2 tahun, dan tadi malam kau akhirnya beraksi, kan? Katakan padaku, dibandingkan denganku, apa bedanya orang penting seperti Tuan Horton?" Keira menjawab dengan dingin, "Pernyataan ini, dia jauh lebih besar darimu." Howard tercengang, wajahnya langsung berubah gelap. "Kira, kau bisa saja bicara seperti ini. Kau benar-benar tidak tahu malu. Lebih tidak tahu malu daripada mengirim istrimu ke ranjang pria lain." Howard tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kira yang telah dia represi selama bertahun-tahun akan membalas. Ibu Howard mencibir, "Kira, setelah tidur dengan Tuan Horton, apakah kamu jadi punya nyali? Sekarang apa? Hanya karena seseorang tidur denganmu, apakah kamu pikir kamu Nyonya Horton sekarang?" Howard mencibir, "Seorang wanita simpanan yang sudah punya anak dan menikah, kau hanya pantas berhubungan secara pribadi dengan Tuan Horton. Kira, jangan bilang kau benar-benar yakin Tuan Horton akan menyukaimu." Ibu Howard langsung memperingatkan Keira, "Biar ku beritahu, tidur dengan Tuan Horton adalah keberuntunganmu. Itu karena kamu agak mirip dengan Nyonya Horton. Jangan pikir dengan bergantung pada Tuan Horton, kamu bisa mengabaikan kami." Keduanya membicarakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu tanpa mempertimbangkan Amy, benar-benar menyegarkan pemahaman Keira tentang kata rendah. Ia tidak berbicara lagi, tidak ingin Amy mendengarnya. Ia terus menatap keluar jendela. Setelah kembali ke Clarence, apakah mereka dari keluarga selatan akan menghubunginya? Seberapa sering Kira biasanya menghubungi mereka? Dan bagaimana tepatnya mereka menghubunginya? Saat sedang memikirkan hal-hal tersebut, Ibu Howard tiba-tiba melihat ke arah Howard dan bertanya,
menurutmu, butuh berapa lama sampai Tuan Horton datang mencari kita? Howard mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakannya. Jika Tuan Horton tidak tertarik pada Kira, dia mungkin tidak akan datang selama sisa hidupnya. Namun, jika dia benar-benar merindukan mendiang istrinya, dia mungkin akan datang dalam beberapa hari. Ibu Howard langsung mengangguk. Benar, tapi saat aku masuk ke ruangan tadi pagi, aku melihat aksi mereka cukup intens. Kira punya wajah cantik dan tubuh yang bagus. Howard mencibir. Betapapun baiknya dia bukan Nyonya Horton. Siapa tahu kalau Tuan Horton akan mengingkari janjinya dan datang ke Glens untuknya. Howard berkata dengan nada meremehkan, Bu, ibu tidak tahu betapa membosankan dan sok sucinya Kira. Dia seperti mayat di tempat tidur, membuatnya mustahil untuk menarik perhatian. Aku bahkan tidak tahu apakah dia bisa menarik perhatian Tuan Horton. Sungguh membuang-buang wajah cantiknya. Keduanya mengumpat dan mengeluh sepanjang jalan. Di satu saat mereka mencaci maki Keira karena tidak tahu malu karena tidur dengan pria lain. Namun, mereka juga mengatakan bahwa Keira tidak berguna, tidak mampu memenangkan hati Tuan Horton. Selama perjalanan, mereka berhenti beberapa kali di tempat pelayanan untuk beristirahat. Yang tidak mereka sadari ialah sebuah limusin Bentley hitam melaju kencang menuju Glens. Howard mengira jika Louis tertarik pada Keira, dia mungkin akan menghubunginya dalam beberapa hari. Tetapi yang tidak dia duga adalah, ketika SUV berhenti di depan villa mereka melihat sekelompok pengawal berpakaian hitam berdiri di sana. Sosok tinggi berdiri di pintu masuk, diam-diam menunggu mereka. Itu Louis. Meskipun dia tidak tidur selama 3 hari dan telah diberi obat bius, begitu Keira pergi, dia terbangun. Karena tidak melihat seorang pun di sampingnya, langkah pertamanya adalah meminta seseorang menyelidiki keberadaan Howard, lalu dia mengejar mereka. Pada saat ini, ekspresinya cemas, tatapannya terkunci langsung pada sosok ramping yang menggendong Amy saat dia keluar dari mobil. Hari ini, Keira tidak mengenakan masker, dan wajahnya terlihat jelas oleh Louis. Bab 276. Louis begitu tajam hingga membuat beberapa orang yang keluar dari mobil tercengang. Keira berdiri di sana memeluk Amy, terdiam. Namun Howard terkejut. Dia memperhatikan sikap Louis, terutama dengan sekelompok pengawal yang seolah-olah hendak mengepung mereka, tidak membiarkan seorang pun melarikan diri. Apakah dia ke sini untuk melunasi hutangnya? Atau setelah mencicipinya tadi malam, apakah dia mencari Kira? Dia menelan ludah dan secara naluriah melihat ke arah ibunya. Ibunya juga mundur selangkah, tiba-tiba mendorong Keira ke depan, menggunakannya sebagai tameng. Kemudian dia berkata, Tuan Horton, kami juga ditipu olehnya tadi malam. Itu semua idenya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mendengar kata-kata ini, Louis sedikit mengernyit. Howard langsung mengangguk. Ya, itu semua idenya sendiri. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Louis mengambil langkah besar ke arah mereka. Kaki Howard menjadi lemah karena ketakutan. Ia ingin melarikan diri, tetapi pengawal bersetelan hitam telah mengepung mobilnya dan menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Tidak ada jalan mundur. Tepat saat Howard memucat, Louis menghampiri Keira. Tatapannya tertuju padanya seolah-olah dia tidak sanggup mengalihkan pandangan sedetik pun. Keira mengerutkan bibirnya. Dia tidak tahu apakah Louis akan mengenalinya karena dia telah membersihkan yodium dari wajahnya dan sengaja menutupi tahi lalat di sudut matanya dengan concealer. Howard dan ibunya tidak menyadari adanya hal yang tidak biasa selama 2 hari terakhir ini. Keira berpura-pura gugup, menggenggam tangan Amy lebih erat. Amy langsung berteriak, Ibu, aku takut. Keira lalu menepuknya pelan. Jangan takut, Amy, jangan takut. Ibu ada di sini. Matanya tampak sedih dan cemas, dengan sedikit rasa malu, persis seperti gadis normal dan lembut yang menghadapi hubungan satu malam. Dalam perjalanan pulang, dia sudah memikirkan bagaimana dia harus menghadapinya. Louis pasti akan menyelidikinya begitu dia bangun. Namun, keberadaan Kira sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Semakin dia menyelidiki, semakin dia mengetahui bahwa wanita itu adalah Kira. Memang, Louis menatapnya dengan ragu-ragu, jari-jarinya mengepal erat. Suaranya dalam saat dia berkata, kamu, Kira. Pengucapan, Keira, dan Kira, berbeda. Keira membenarkan bahwa dia berkata, Kira, jadi dia mengangguk, menggigit bibirnya dengan gugup, hampir tidak berani menatapnya. Tuan Horton, bolehkah saya bertanya apakah ada yang salah? Setelah itu,
Terjadi hening sejenak. Louis terus menatapnya. Dia menatap wajah itu dengan saksama seolah-olah dia sedang menatapnya, namun tampak seolah-olah dia sedang menatap orang lain. Tidak ada yang tahu berapa lama dia menatapnya sebelum dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Maaf, aku salah mengira kamu orang lain. Keira langsung melambaikan tangannya. Tidak masalah. Dia memainkan peran seorang ibu rumah tangga yang lemah lembut dengan sempurna. Mata Louis tertunduk. Dia tiba-tiba berkata, kamu memang bukan dia. Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia tiba-tiba berbalik dan memberi instruksi kepada seseorang di sampingnya, ayo pulang. Kata-kata ini membuat Keira bisa bernapas lega. Louis, setelah meninggalkan dua kata itu, masuk ke dalam mobil. Pintu mobil Bentley itu perlahan tertutup, dan jendelanya pun diturunkan. Louis muncul di sana, tiba-tiba meliriknya. Tadi malam, Keira langsung berkata, tadi malam hanya salah paham, aku salah masuk kamar, maafkan aku. Pandangan Louis agak dingin. Dia mengangguk lalu menggulung kaca jendela mobil. Mobil itu mulai melaju perlahan, melewati Keira dan Howard. Saat mobil melaju pergi, pengawal yang tersisa masuk ke dalam kendaraan mereka dan mengikutinya dari belakang. Kelompok yang terdiri lebih dari selusin orang itu pun meninggalkan villa. Baru setelah sedan hitam terakhir menghilang di tikungan, Howard dan ibunya akhirnya keluar dari mobil. Ketika Howard melihat begitu banyak pengawal, jantungnya berdebar kencang karena takut, dan dia menyesali tindakannya sehari sebelumnya. Dia sangat berani. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk bersekongkol melawan Louis Horton? Namun, ketika Louis pergi dengan acuh tak acuh, dia mengerutkan kening dan berkata kepada Keira, ketika Tuan Horton menyebutkan kejadian tadi malam, mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan? Ibu Howard menyeringai dan berkata, benar sekali, bagaimana bisa kau begitu pelit? Kau membiarkannya tidur denganmu tanpa imbalan. Bahkan pelacur tahu untuk meminta bayaran, bagaimana denganmu? Tatapan mata Keira berubah sedikit dingin. Ia baru saja akan membalas dengan nada sarkastis, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa mungkin Louis masih ada di sekitar, jadi apa yang ingin ia katakan berubah menjadi, aku hanya terlalu takut. Apa kau tidak takut? Aku merasa seperti Tuan Horton akan memakan seseorang hidup-hidup, beraninya kau bersekongkol melawannya. Howard terdiam. Ia terbatuk dan berkata, itu memalukan. Setelah akhirnya menjalin hubungan seperti itu dengan Tuan Horton, kau bahkan tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Tidak heran perusahaan kita sampai pada titik ini. Ibu Howard mengungkapkan kebingungannya. Nak, apa sebenarnya maksud Tuan Horton tadi? Howard mengerutkan kening dan merasa tidak yakin. Dia tiba di sini lebih awal dari kita, yang berarti dia seharusnya peduli, kan? Tapi kemudian dia tidak mengatakan apapun. Ibu Howard mengalihkan pandangannya kembali ke Keira, semua ini gara-gara wanita tak berguna ini. Dia tidak memberiku cucu. Kamu dikirim untuk membangun hubungan dengan perusahaan, dan kamu bahkan tidak bisa menanganinya. Aku tidak mengerti apa gunanya kamu. Dia memasuki rumah sambil bergumam dan menggerutu dengan Howard. Keira mengikuti di belakang mereka dan tiba-tiba menoleh ke arah tempat Louis baru saja menghilang. Setelah beberapa saat, sedikit kegelapan muncul di matanya. Mobil Bentley hitam itu melaju pelan melewati pintu masuk villa. Tom, yang duduk di kursi penumpang, terkejut melihat kemunculan Keira. Ia menatap Louis di kursi belakang. Melihat ekspresi wajah dinginnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bos, bukankah Keira sangat mirip dengan Nona Keira? Selain tidak memiliki tahi lalat di bawah matanya, dia hampir identik. Mungkinkah benar-benar ada orang yang begitu mirip di dunia ini? Atau apakah mereka sebenarnya saudara kembar? Belum sempat dia selesai bicara, Louis tiba-tiba memberi perintah, hentikan mobilnya. Pengemudi itu segera menepi di sisi jalan. Louis berbalik untuk melihat ke arah villa. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba memerintahkan, awasi keluarga South. Tom berkedip bingung dan bertanya, Bos, mengapa Anda menyuruh orang mengawasi mereka? Apakah karena Anda pikir Anda tidak menjaga kesucian demi Nona Keira dan menodai Keira, dan Anda ingin membalas dendam? Louis terdiam. Ia menatap Tom dengan dingin yang membuat Tom langsung terdiam. Setelah beberapa saat, Louis berkata, ayo pergi. Tom bertanya, kembali ke Oceanion. Tidak, Louis tiba-tiba mengalihkan pandangannya keluar jendela. Cabang pertama keluarga itu telah mengaduk-aduk opini publik di perusahaan,
dengan mengatakan bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk membawa keluarga Horton ke Clans. Jika memang demikian, biarkan mereka melihat bahwa aku sama sekali tidak ingin datang ke Clans, bukan berarti aku tidak bisa. Tom bingung. Tapi bos, itu bukan yang kamu katakan sebelumnya. Lewis telah mengukir ceruk pasarnya sendiri di luar negeri, bagaimana mungkin dia tidak dapat memasuki pasar Clans? Cabang pertama menyebarkan rumor, dan Tom sangat marah saat itu sehingga dia ingin meminta misi ke Clans untuk membuktikan dirinya, tetapi Lewis menolaknya. Dia berkata untuk tidak peduli dengan pendapat orang lain. Jadi, mengapa dia peduli sekarang? Dan untuk mencobanya sendiri, bukankah ini seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang? Saat dia memikirkan hal ini dalam hati dan sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia bertemu dengan tatapan dingin Lewis dan langsung mengangguk. Baiklah, bos. Pertama, amankan tempat tinggal. Tom mendesah mendengar perintah ini. Karena kehadiran keluarga Davis di Clans, mereka tidak pernah mendirikan aset apapun di sana. Keputusan itu benar-benar tiba-tiba. Ia memberanikan diri untuk bertanya, kira-kira berapa lama kita akan tinggal? Tanggapan dari Lewis membuatnya tercengang. Butuh waktu sebelum kita bisa pergi. Tom bingung. Bab 277. Keira tidak tahu bahwa Lewis telah memutuskan untuk membuat terobosan ke Clans. Pada hari-hari berikutnya, ia mulai tenang dan mulai menyelidiki semua hal yang berkaitan dengan Kira bersama Amy di sisinya. Samuel telah membolak-balik informasi tentang Kira dan bahkan menemukan sekolah dasar tempat ia bersekolah. Kehidupan Kira tampak biasa-biasa saja dan normal saja. Dia adalah seorang yatim piatu, dan orang tua angkatnya telah meninggal dunia, meninggalkannya villa ini dan sebuah perusahaan kecil. Dia membawa Howard ke dalam keluarganya dengan menikahinya, dan nama lengkap putri mereka Amy adalah Amy South, mengambil nama keluarga Kira. Sejak menikah, Kira tidak pernah bekerja, ia menyerahkan perusahaan kepada Howard dan mengurus suami serta anaknya di rumah. Yang membuat Keira pusing adalah sebelum menikah dengan Howard, Kira telah menandatangani perjanjian pranikah. Siapapun yang bersalah, jika keduanya bercerai, hak asuh anak akan jatuh ke tangan Howard. Itulah sebabnya, meskipun Kira tahu tentang perselingkuhan Howard, dia tidak pernah berani menyebut perceraian. Sungguh bencana, betapa tergila-gilanya Kira saat menandatangani perjanjian seperti itu. Tidak heran Howard begitu erat mencengkeramnya. Amy adalah hidupnya, jadi bagaimana mungkin dia mempertimbangkan perceraian demi dirinya. Dan selama Howard tidak bercerai, dia bisa menghabiskan uang Amy dan mempertahankan gundiknya. Tampaknya gundiknya mungkin sedang hamil. Saat Keira sedang memilah-milah berbagai dokumen Kira di ruang kerja, Howard masuk dan melemparkan $1.000 kepadanya. Ini, uang saku bulan ini. Keira terkejut. Sangat sedikit. Ini adalah Clans, di mana biaya pengelolaan properti bulanan untuk villa itu bahkan mencapai beberapa ratus dolar. Sisanya hampir tidak cukup untuk membeli susu formula bagi Amy. Howard mencibir. Jika terlalu sedikit, maka kamu harus menghabiskannya dengan hemat. Gaji bulanan beberapa orang hanya beberapa ratus, dan mereka hidup dengan baik. Mengapa kamu tidak bisa mengaturnya? Keira mengerutkan kening. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Howard menyela. Jangan minta uang padaku. Aku tidak punya uang. Keira mengerutkan kening. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Perusahaan membayarmu gaji 12.000 setiap bulan. Bukankah aku harus membayar pajak? Kata Howard dengan tidak sabar. Lagi pula, Cindy sedang hamil sekarang, mengandung cucu tertua keluarga Smith. Jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, setidaknya aku harus membelikannya tas, kan? Ibu Howard mencibir. Jika kamu menghabiskan lebih sedikit uang untuk membeli susu formula bagi Amy, kamu akan punya cukup uang. Howard mendapatkan uangnya melalui kerja keras. Tidak bisakah kamu lebih hemat dan perhatian? Kamu bahkan tidak bisa menyenangkan Tuan Horton. Setelah sekian lama, dia tidak pernah repot-repot menengokmu sekalipun. Kamu benar-benar mendapat tawaran yang buruk karena tidur dengannya. Keira bingung. Perusahaan biasanya membayar Kira dividen setiap bulan, tetapi karena pajak atas dividen tinggi, mereka beralih membayar Howard gaji sebagai gantinya. Kira sama sekali tidak menyisakan uang cadangan untuk dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam. Biaya pengelolaan properti $1.000 sebulan, biaya utilitas kurang dari $200, dan biaya pemanas tahun ini belum dibayar. Mereka terus mendesakku. Apa gunanya $1.000?
Tas untuk simpananmu harganya paling tidak puluhan ribu, bukan? Howard mencibir. Kira, kenapa kamu jadi begitu vulgar, hanya berbicara tentang uang kepadaku? Di mana keangkuhanmu? Ini benar-benar mengecewakanku. Meninggalkan kata-kata itu, dia menoleh ke ibunya. Bu, kurasa kita tidak bisa lagi mengandalkan Tuan Horton. Kita benar-benar telah menelan kehilangan yang tak terucapkan. Aku tidak bertemu Cindy selama beberapa hari. Aku akan mengunjunginya hari ini. Ayo, ayo, desak Ibu Howard. Howard membanting pintu dan pergi. Ibu Howard kemudian menatap Keira dengan sinis. Kira, kalau kamu tidak bisa menjaga suamimu, itu karena ketidakmampuanmu sendiri. Kamu harus mencari masalahnya di dalam dirimu sendiri. Berhentilah mengeluh tentang ini dan itu sepanjang waktu. Lagi pula, kamu sekarang seperti sepatu usang, sangat kotor. Howard bahkan tidak ingin menyentuhmu. Keira menatapnya. Kalau begitu, mari kita bercerai. Perceraian. Ibu Howard terdengar seperti mendengar lelucon. Perjanjian pranikah menyatakan dengan jelas bahwa jika kalian bercerai, Amy akan tetap bersama kami. Setelah mengatakan itu, Ibu Howard tertawa lagi. Tapi aku tidak bersikap tidak masuk akal. Amy hanyalah seorang gadis, dan kami, keluarga Smith, tidak benar-benar menginginkannya. Aku dapat berbicara dengan Howard untukmu. Selama kamu menyerahkan villa dan perusahaan kepadanya, maka kamu dapat mempertahankan Amy. Keira mengerutkan kening. Di mana Amy dan aku akan tinggal? Bagaimana kami akan bertahan hidup setelahnya? Apakah tangan atau kakimu hilang? Lagi pula, kalian berdua bisa tinggal di mana saja. Aset keluarga akan diwariskan kepada anak laki-laki di masa mendatang. Ibu Howard mengejek. Tidak bisa melepaskan kekayaan keluargamu yang sedikit, kan? Kalau begitu, tutup mulutmu, layani Howard dengan baik, dan buat dia puas. Dengan begitu, kamu mungkin bisa mendapatkan sedikit lebih banyak uang setiap bulan. Meninggalkan kata-kata itu, dia pergi menari di alun-alun. Keira tetap di rumah dengan wajah cemberut. Ia mencibir lalu pergi ke kamar tidur untuk memeriksa Amy. Ponselnya berbunyi 2 kali, dan itu adalah pesan dari guru PAUD Amy, yang mengingatkannya bahwa sudah waktunya untuk mengulang kelas Amy, namun, di dalam kartu bank Kira, hanya ada beberapa ratus dolar. Sungguh menyedihkan. Keira mendesah lagi. Bagaimana mungkin Kira bisa menjalani kehidupan seperti itu? Dia mendesah dalam diam, tatapan matanya perlahan berubah tajam. Setelah mengetahui rutinitas harian Kira beberapa hari terakhir ini, kini saatnya baginya untuk menagih utang Kira. Meskipun ia perlu menggunakan identitas Kira untuk bertahan hidup, ia tidak berniat membiarkan dirinya hidup dalam keadaan yang begitu terkekang. Tepat saat dia memikirkan hal ini, teleponnya bergetar. Dia mengambilnya dan melihat pesan dari Paman Olsen. Teman kecil, apakah kamu sudah kembali ke Clans? Ini adalah kontak pertama mereka sejak kembali dari Oceanion. Keira menunduk, membalas pesan itu. Sudah, apa ada yang Anda perlukan? Paman Olsen akhir-akhir ini menyelidiki keberadaan Nyonya Olsen tanpa petunjuk apapun. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. Merasa benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak tahu harus mulai dari mana, dia tidak punya pilihan selain kembali dengan perasaan kalah. Ini mengingatkannya pada Keira. Namun apakah respon ini, agak terlalu acuh tak acuh? Paman Olsen mengusap kepalanya yang lelah dan berkabut, sambil menatap Alice. Mengapa aku merasa Kira agak dingin padaku? Alice juga baru saja kembali dari Oceanion dan setelah mendengar ini, dia berkata, mungkin ada kesalahpahaman. Paman, siapa sebenarnya Kira yang membuatmu begitu khawatir? Saat itulah sesuatu terlintas di benak Paman Olsen, dan dia tiba-tiba berkata, ambilkan tasku. Sekretarisnya segera membawakan tasnya. Paman Olsen kemudian membuka tasnya, dan Alice memperhatikan saat dia mengeluarkan cangkir teh. Alice bingung. Paman, ini cangkir teh Fragrance Hall. Tunggu, Anda baru saja makan. Mengapa Anda menyelundupkan cangkir teh ke rumah? Paman Olsen melemparkan cangkir teh itu kepadanya, yang disegel dalam kantong vakum. Ini digunakan oleh Keira. Aku ingin kau melakukan tes DNA. Jika Kira dan Keira benar-benar memiliki hubungan keluarga, ini akan memberi tahu kita. Kita perlu tahu kebenarannya. Bab 278. Alice bingung dengan permintaan itu. Tes DNA apa yang sedang kita bicarakan? Paman Olsen mendesah. Dia sangat mirip nenekmu, seperti versi mudanya. Alice merasa itu tidak masuk akal.
Ada banyak orang di dunia yang mirip, dan hanya karena seseorang memiliki kemiripan, Anda ingin melakukan tes DNA. Paman Olsen mengerutkan kening padanya. Alice langsung mengangguk. Baiklah, aku akan melakukannya. Oke. Kira benar-benar tidak punya teman. Selama Keira menghabiskan waktu bersama keluarga selatan, tidak ada seorang pun yang berinisiatif menghubungi Kira, membuatnya tidak tahu bagaimana cara menghubungi anggota keluarga selatan. Lalu dia mengalami terobosan yang tidak disengaja. Ponsel Keira tiba-tiba berdering karena ada panggilan masuk, menampilkan nomor yang tidak dikenal. Dia membiarkannya berdering 2 kali sebelum mengangkatnya. Tidak ada tanggapan langsung dari ujung sana. Keira terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, "Halo, siapa ini?" Mendengar ucapannya, dia bisa mendengar napas orang itu semakin berat, diikuti oleh suara dingin dan pemarah. "Kau menghapus nomorku." Keira langsung mengerutkan kening. "Siapa kamu? Aku tidak menghubungimu selama setengah tahun, dan sekarang kamu tidak mengenali suaraku." "Kira, kamu benar-benar hebat." Mulut Keira berkedut. Itu saja, wanita itu sepertinya memiliki hubungan dekat dengan Kira, tetapi Keira tidak tahu apa-apa tentang lingkaran pertemanan Kira. Namun dari nada bicara wanita itu, sepertinya Kira telah menghapus nomornya. Apakah itu berarti mereka berselisih? Setelah berpikir sejenak, bibir Keira melengkung membentuk senyum. "Apakah kamu meneleponku karena kamu butuh sesuatu?" Dengan pertanyaan itu, orang di ujung telepon menceritakan rincian hubungan mereka. "Kira, jangan keterlaluan. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu sebagai sahabatku? Kalau bukan karena melihat Howard memamerkan wanita simpanannya di kota, aku bahkan tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Aku tahu, sejak kau menikah, Howard terus mengeluh tentang sikapku yang terlalu kasar padanya, dan dia sudah mengatakan banyak hal buruk tentangku padamu. Dia bahkan menekanmu untuk memutuskan hubungan denganku. Karena kamu lebih memilih dia daripada persahabatan kita, anggap saja panggilan ini sebagai kedatanganku untuk menertawakan kemalanganmu. Kamu menghapus kontakku demi pria itu, dan kamu tidak suka dengan keterus-teranganku karena itu tidak menghormatinya. Sekarang bagaimana? Dia bersenang-senang di luar sana, dan kamu hanya seorang ibu rumah tangga di rumah." Keira bingung. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia terdiam beberapa saat sebelum bertanya, "Ada lagi?" Napas wanita itu kembali memburu, dan dia jelas-jelas gelisah. "Apa kau tidak mendengarku? Dia punya simpanan. Aku sudah mengambil foto dan merekam video. Saat aku bilang dia selingkuh terakhir kali, kau tidak percaya padaku dan memblokirku. Sekarang aku punya bukti." "Oh, begitu." Tanggapan Keira membuat wanita itu terdiam. Aku mengerti. Apa kau masih tidak percaya padaku? Baiklah, jika kau tidak percaya padaku, maka itu sudah cukup. Begitulah persahabatan kita selama bertahun-tahun, kau seperti menjadi buta." Keira menyadarinya. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia tahu bahwa dia benar-benar khawatir terhadap Kira, meneleponnya bukan untuk mengejeknya tetapi untuk memperingatkannya. Dia menundukkan pandangannya dan tiba-tiba berkata, "Ayo kita bertemu. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku. Baiklah, mari kita bertemu. Aku akan datang ke tempatmu sekarang juga." Setelah itu, orang di ujung telepon menutup telepon. Keira mengusap dagunya. Dari maksud perkataan orang itu, mereka berdua seharusnya sudah berteman dekat sejak lama. Mungkinkah dia tahu beberapa rahasia tentang Kira? Namun kurang dari setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Keira beranjak untuk membuka pintu, berharap melihat sahabatnya itu. Namun, betapa terkejutnya dia, seorang pria muda berjas menyambutnya. Begitu melihat Keira, dia langsung tersenyum. "Nona South, saya dari kantor pengelola properti. Anda belum membayar biaya properti bulan ini, dan manajer meminta saya datang untuk mengingatkan Anda. Selain itu, jika Anda membayar biaya properti untuk 6 bulan di muka, kami dapat menawarkan diskon 10%. Keira mengerutkan kening. Dia belum mengambil alih perusahaan dan tabungan dari Howard dan belum meminta uang kepada Samuel, jadi dia hanya berkata, "Itu tidak perlu. Saya akan membayar biaya untuk bulan ini saja." Dia mengeluarkan $1.000 yang diberikan Howard dan hendak membayar biaya sewa properti ketika pria itu berkata, "Nona South, ini akhir tahun, dan kami harus menunjukkan kinerja. Penghuni lain sudah membayar selama setengah tahun. Bisakah Anda juga membayar di muka? Tolong jangan mempersulit kami." Keira mengangkat sebelah alisnya.
Berapa besar biaya properti yang harus dibayar adalah hak saya, dan apakah akan membayar di muka atau tidak juga merupakan pilihan saya. Apakah wajib bagi biaya properti kami untuk dibayarkan 2 kali setahun? Pria itu tersenyum. Tidak, tetapi ada diskon 10% jika membayar 6 bulan di muka, dan Anda tidak akan kekurangan uang. Keira menganggapnya lucu. Saya sebenarnya kekurangan uang itu. Senyuman itu perlahan memudar dari wajah pria itu saat dia melihat ke dalam ruangan. Nona South, jangan salah paham karena aku kepo, tapi sebagai orang yang bermartabat, kamu mempermasalahkan hal-hal kecil seperti itu, sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang istri kaya. Tidak heran suamimu selalu keluar sepanjang malam. Cahaya tajam terpancar dari mata Keira dan saat ia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara garang. Anjing liar mana ini? Berani menggonggong di depan pintu rumah pemiliknya. Keira berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian bagus berdiri di sana. Dia mengenakan mantel Chanel dan berdiri di samping mobil mewah yang dilengkapi pengemudi, jelas dari latar belakang istimewa. Dia berjalan mendekat dan mencibir staf pengelola properti. Berapa nomor stafmu? Beraninya kau berbicara kepada seorang penghuni seperti ini? Benar-benar konyol. Aku akan mengajukan keluhan kepada atasanmu. Staf properti mengerutkan kening setelah mendengar ini. Siapa kamu? Wanita itu mendengus sambil tertawa, melirik lencananya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Hei, Luke, layanan properti Willow Garden dikelola oleh keluargamu, kan? Ya, bagus. Seorang anggota staf, nomor 1339, telah tidak menghormati temanku. Sudah saatnya keluargamu menaati peraturanmu. Tidak lebih dari 2 menit setelah dia mengakhiri panggilan, telepon staf properti mulai berdering. Apapun yang dikatakan di ujung telepon membuat ekspresinya langsung berubah. Setelah menutup telepon, staf itu segera menatap wanita itu. Nona Davis, saya tidak tahu Nona South adalah teman Anda. Maaf, saya sudah berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan ini, jadi tolong kasihanilah saya. Mary Davis mencibir, jika kamu tidak tersesat, aku bisa membuatmu mustahil mendapatkan pekerjaan di Clarence. Staf properti bergegas pergi dengan putus asa. Barulah Mary menoleh ke arah Keira, raut wajahnya menunjukkan campuran antara frustrasi dan kekecewaan. Kira, kamu benar-benar hebat, iya. Sedang mengalami masa-masa sulit sampai-sampai dicemooh oleh manajer properti. Waktu kamu memblokirku, bukankah kamu bilang bahwa tanpa aku, hidupmu akan harmonis dan indah? Apakah setengah tahun tanpaku ini adalah hidupmu yang bahagia? Kata-katanya penuh dengan ejekan, namun di antara baris-baris itu tergantung seutas benang kekhawatiran. Keira tetap diam. Dalam hatinya, dia merasa lega untuk Kira, yang setidaknya pernah memiliki teman baik seperti dia. Melihat kebisuan Kira, Mary tiba-tiba merasa kesulitan. Ia telah menganggap Kira sebagai sahabatnya. Ketika mengetahui bahwa suaminya tidak setia kepada Kira, ia segera memberitahunya. Tetapi Kira lebih percaya pada Howard dan, terpengaruh oleh dorongannya, menghalangi Mary. Hal ini membuat Mary marah. Karena tidak ingin melepaskan persahabatan mereka yang telah terjalin selama bertahun-tahun, dia berulang kali mencoba untuk menambahkan Kira sebagai temannya lagi, tetapi selalu diabaikan. Mary pun punya harga diri dan karena itu memutuskan kontak selama setengah tahun. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Keira. Kira, apa kau tidak percaya pada Howard? Baiklah, sekarang aku punya bukti. Aku telah merekam video dia dengan wanita simpanan itu. Perhatikan baik-baik. Keira tidak menerimanya dan hanya berkata acuh tak acuh, itu tidak perlu. Mary merasa amarahnya memuncak. Ia melotot ke arah Keira dan memarahinya. Kira, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, namun kau begitu percaya pada Howard. Cepat atau lambat, ia akan mengkhianatimu. Mata Mary merah karena marah saat dia berbalik untuk pergi. Tetapi saat itu, seseorang tiba-tiba menarik pergelangan tangannya. Bersambung ke bab selanjutnya.